Saya pernah diskusi. Tapi kenapa kalau kita sembahyang di tempat umum, betul nggak? Di kendaraan kita mau pergi, kenapa tidak marah Tuhan? Padahal perintahnya kalau berdoa masuk kamar tutup pintu. Ini luar biasa. Saya teruskan dulu ke 1 Korintus 6. Roh Kudus, hari ini dan seterusnya Engkau akan buat untuk semua anak-anakmu firman ini jadi kenyataan, sehingga setiap kami tidak akan jatuh dalam masalah seks dalam nama Yesus, karena Engkau memberikan kami suatu pengertian yang luar biasa. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Ayah, dalam nama Yesus kami minta. 1 Korintus 6 saudara, ayat 16 dan 17. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata firman, keduanya akan menjadi satu daging. Nah saudara, coba ingat kata mengikatkan dirinya, karena Paulus menggunakan pengkalimatan yang begitu jelas. Terus ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan. Coba pelan-pelan ya. Ini rahasia besar. Ayat 16, Tuhan menerangkan kepada kita bahwa kalau kita berhubungan seks, dipakai kata mengikatkan dirinya dengan seseorang. Tapi untuk Tuhan pun Paulus menggunakan kalimat yang sama. Tetapi barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan. Nangkap gak rahasia ini saudara? Luar biasa. Akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Saya akan baca menggunakan bahasa Indonesia baku. Ayat 16-nya. Lalu saya akan pakai kata itu pada ayat 17. Jadi bunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan bersetubuh dengan orang itu? Boleh saya pakai kata ini? Coba boleh tidak? Sama toh? Nah, berarti saudara sudah bisa nangkap. Kenapa nggak secepat saya beri kata bupati tadi ya nangkepnya? Ayat 17 saya baca begini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan berseroh dengan dia. Dalam nama Yesus terbuka pikiran saudara. Saudara, saya menikah terlambat, hampir umur 40. Kenapa? Karena saya takut menikah. Karena dalam banyak keliling saya pelayanan, saya hampir tidak pernah menjumpai istri hamba Tuhan yang begitu mendukung suaminya dalam pelayanan. Jadi saya takut. Nah saudara, sebagai orang muda, walaupun hamba Tuhan, tidak ada seorang pun manusia kebal yang satu ini saudara. Kita bisa kebal dosa membunuh, kita bisa kebal dosa mencuri, tapi yang dosa seks ini gak ada satupun yang kebal. Mau pendeta sekali. Saya bergumul. Dan firman ini yang menolong betul-betul. Luar biasa. Jadi lagi saya ingat. Kalau kita dengan manusia, dengan istri, dengan suami kita, karena kita ini punya tubuh, maka kita bersetubuh. Tuhan itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Ternyata kalau kita bersekutu dengan dia, izinkan saya menggunakan kata yang lebih jelas. Dalam nama Yesus terbukalah pikiran saudara. Ternyata keintiman kita dengan Yesus Tuhan kita itu indah dan nikmatnya sama dengan hubungan seks. Dalam nama Yesus terbukalah mulai malam ini. Itu sebabnya untuk apa dia menulis di Matius 6 ayat 6. Tetapi jikalau kamu mengusap wajah Tuhan, masuk kamarmu tutup pintu.
Saudara, dalam ilmu sosial itu dipercaya kalau ada dua orang yang bukan suami istri tetapi di dalam kamar lalu pakai kunci pintu, bikin apa itu orang? Ngerti kata ini? Ini ilmu sosial. Betul. Jadi yang masuk kamar tutup pintu itu cuma suami istri. Luar biasa. Maka di dalam nama Yesus, sebetulnya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tidak perlu jatuh dalam dosa perzinahan. Karena keintiman kita, ingat tadi, panggilan tertinggi kita, panggilan untuk bersekutu dengan Yesus Kristus Tuhan Anak. Itu seindah dan senikmat hubungan seks dalam nama Yesus terbuka. Dalam kesendirian saudara, jangan biarkan pikiran menerawang jauh. Tapi dalam kesendirian dan kesepian itulah saat yang paling indah. Yesus datang bersekutu dengan kita dan kita dengan Dia. Nangkap ini saudara? Miliki itu mulai hari ini. Jadi dalam kondisi sekacau apapun, maka bukan kepada seks pelarian kita, tapi kepada Yesus. Maka dengan firman ini saudara, Tuhan mendobrak teori psikologi dari beberapa dokter tertentu yang dianut oleh dunia. Bahwa kalau setelah sekian minggu atau sekian waktu, maafin, saya berkata untuk yang pria, maaf, maka dunia menganut paham yang kurang ajar ini. Kalau dalam waktu sekian waktu dan kamu tidak salurkan itu, kamu bisa gila nanti. Yang gila itu yang ngomong itu loh. Enak aja. Tuhan kita itu sempurna. Saya sering diskusi dengan ahli-ahli bagian itu. Maka ahli-ahli yang Kristen setuju. Mereka berkata, maaf, kita semua sudah dewasa. Memang di dalam kantong sperma, sum-sum tulang belakang kita, bagian organ kita terus memproduksi itu. Jangan kita menggunakan faham yang salah. Wah, nanti kantong itu penuh. Kok nggak keluarkan bagaimana? Tuhan itu nggak bodoh, saudara. Kalau Dia ciptakan sesuatu, Dia pasti tahu. Dengarkan ini baik-baik. Bagi perempuan, maka itu namanya menstruasi, akan terbuang sel telur itu. Lalu bagi pria bagaimana? Dalam seringkali banyak diskusi. Tuhan kita adil. Pria tidak perlu menstruasi bulanan, tetapi keadilan Bapa kita. Semua laki-laki pasti pernah mengalami mimpi basah. Pasti. Syukuri itu. Itulah cara Bapa kita menolong kita. Dan itu sungguh satu anugerah yang luar biasa. Maka itu lagi sekali penyalurannya bukan kepada hubungan seks. Larilah kepada Yesus. Masuk kamarmu, tutup pintunya. Di situ hadiratnya akan menyembuhkan, memulihkan. Kasihnya akan membalut kita luar biasa. Saya mau buktikan secara implisit bahwa hubungan kita dengan Yesus itu hubungan suami istri. Maka itu 1 Korintus 6 begitu jelas. Kita menemukan kebenaran ini Lukas pasal pertama. Ayat yang ke-34. Jadi setelah Gabriel menerangkan kepada Maria yang dikaruniai itu, apa yang akan terjadi? Lalu kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dengan kesungguhan hati dan kepolosan ketulusannya, Maria bertanya ini artinya bukan tidak mau, tetapi pertanyaan Maria justru dia mau, tapi ingin tahu bagaimana orang belum bersuami bisa mengandung. Mari anak-anak Tuhan, kita temukan jawabannya di ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya,